Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar? Ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, tolong rekor kelasnya silahkan disiapkan dulu, dan setelah disiapkan nanti kita berdoa ya. Oke, silakan. Sudah siap berat. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai nama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pelajaran, saya absen dulu. Apa namanya? Ambil besek. Sini. Izin kemana ini teman? Oh, ada acara keluarga. Sudah minta izin sama wali kelasnya? Oke. Kita lanjut. Ahmad Ferdiansa. Alia. Ami Ardianti. Arvina. Astro Jaya. Awal. Desta. Dimitri. Bangga Ramadhani. Isin. Suparman. Alma juga. Kalian tahu temannya? Tanpa keterangan. Muhammad Juwanti. Muhammad Rehan. Muhammad Salman Irsyad. Muhammad Ferdi. Sakit. Ya, kita doakan temannya cepat sembuh ya. Musdalifah. Neila Rusman. Kita Handayani. Nur Zabita. Putri Nur Zulhi. Ramadhani. Reni Andriani. Resti Dwi Putri. Riti Saputra. Rina Natasha. Salwa. Sakit. Sakit apa? Demam. Oke, kita doakan juga temannya supaya kita sembuh ya. Amin. Saskia Atira. Sudah bisa ya. Salsi. Sulham. Sika Salsabila. Oke. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang gambar bentuk yang dimodifikasi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kalian menyiapkan buku paketnya, buku tulis, dan alat-alat tulisnya. Oke, silakan dipersiapkan. Sambil menyiapkan, saya akan tampilkan slide untuk pembelajaran kali ini.
Siapa lagi namanya? Akan maju ke depan dulu untuk menghapus papan tulisnya. Salman kan? Ya, silakan dulu. Ya, bersih papan tulisnya. Ya, sambil menunggu temannya, silahkan ada yang bawa HP seperti perjanjian kemarin. Ya, oke, silahkan dibuka classroomnya, HP-nya. Di sini sudah ada materinya yang sudah saya kirimkan. Kita sinkronkan saja dengan apa yang saya tampilkan di depan. Perhatikan baik-baik di depan. Ada yang mengantuk? Tidak ada. Kalau ada yang mengantuk, kita lakukan permainan. Bagaimana semua? Ya, kita fokuskan ya. Nanti kita fokuskan kembali. Jadi kita akan bahas mengenai seni rupa. Jadi kategori dari cabang seni budaya ya. Nah, di sini materinya kompetensi dasar. Membuat karya seni rupa dua dimensi dengan mengidentifikasi objek, ya. Jadi bagaimana caranya membuat sebuah karya tentunya dengan dimodifikasi. Nah, karya-karya seperti ini itu tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari rumah, bahkan sampai kendaraan kalian dan sampai di sekolah itu. Selalu saja kita melihat sebuah karya. Ya, nanti saya akan jelaskan. Jadi apa kegunaannya kalian mempelajari bagian-bagian ini supaya kalian nanti terbiasa dengan misalnya kalian melihat sebuah sesuatu langsung terpikirkan bahwa ini yang disebut dengan teknik, misalnya teknik stilasi, teknik distorsi dan teknik informasi. Ya. Oke, perhatikan gambar di atas. Nah, pertanyaan yang saya sampaikan di sini, apa yang kalian bisa hubungkan dengan gambar ini? Dari gambar ini, ada yang bisa melihat kira-kira apa dari apa yang terkait dari gambar ini? Ada kira-kira yang bisa? Siapa yang bisa? Safika mungkin terkait dari gambar ini? Iya, seni. Tidak apa-apa, sebut saja, tidak usah takut salah, ya. Kalian bukan penjahat, jadi sebut saja
apa yang kalian bisa tangkap dari gambar ini? Nah, teman tadi sudah mengatakan di sini. Kalau yang lain, so misalnya apa? Garis. Oke, bagus sekali. Jadi perhatikan baik-baik dari gambar di atas ini. Jadi semua ada sinkronitasnya ya, ada masing-masing hubungan. Nah, kita bisa lihat di sini gambar yang pertama misalnya. Ada yang tahu ini dari daerah mana? Ya? Dari daerah Dayak, itu sekali. Dari Kalimantan ya. Kita bisa lihat alat perangnya itu bagian perisai. Dia menggunakan di sini ada motif. Perhatikan motifnya, ada motif-motif yang digunakan. Nah, dari motif-motif ini ada unsur-unsur yang digunakan. Seperti tadi yang disebutkan oleh temannya Sol, menunjukkan bahwa unsur garis. Nah, ini ada ya. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa lihat di sini gambar henna ya, yang mungkin digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu hanya sebatas menghias, atau misalnya ada acara pernikahan atau yang lainnya? Ya, seorang wanita itu pasti mau terlihat tampil menarik ya. Jadi terkadang seorang wanita itu biasa menghias tangannya penuh dengan hiasan seperti ini, ornamen seperti ini. Jadi ada banyak jenisnya, ada jenis militer misalnya, bentuk bunga dan lain sebagainya. Bahkan ada yang bentuk rantai misalnya ya. Kemudian yang gambar yang ketiga adalah gambar yang berasal dari suku apa? Papua, betul sekali ya. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana dia membuat motif-motif pada seluruh badannya. Nah, biasa dipakai pada saat perang misalnya, atau misalnya untuk kepala sukunya. Jadi harus terlihat nampak motif-motifnya. Nah, ini ya. Nah, gambar-gambar inilah yang akan kita bahas mengenai dari gambar-gambar ini. Oke, kita lanjut. Nah, indikatornya di sini yang pertama adalah membuat karya seni rupa gambar bentuk dua dimensi dengan memodifikasi objek. Jadi objeknya dimodifikasi. Kemudian menggunakan teknik stilasi, distorsi, deformasi yang sederhana. Kemudian yang kedua, bereksplorasi dengan berbagai media dan teknik. Nah, nanti kalian membuat ya. Setelah kita mempelajari mengenai karya seni rupa gambar bentuk dengan memodifikasi menggunakan beberapa teknik, kemudian kalian akan bereksplorasi, kalian akan berkarya, ya. Berkarya di sini kalian akan membuat karya dengan berbagai media dan teknik. Kemudian yang ketiga, setelah kalian membuat, maka kalian akan mempresentasikan di depan bahwa karya seperti inilah yang saya buat dengan konsep yang berbeda, dengan konsep yang seperti ini, ya. Apakah mengikuti misalnya motif dari suku Dayak, dari suku Papua, nah ini terserah kalian. Jadi nanti untuk karya ini bebas, tapi tentunya harus berdasarkan konsep yang kalian susun, ya. Kemudian lanjut, tujuan pembelajaran. Tujuannya kalian bisa memahami pengertian gambar bentuk dua dimensi dengan memodifikasi objek menggunakan teknik stilasi, distorsi, dan deformasi. Kemudian membuat karya seni rupa gambar bentuk dua dimensi dengan memodifikasi objek menggunakan teknik stilasi, distorsi, deformasi yang sederhana. Kemudian bereksplorasi dengan berbagai media dan teknik. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan konsep berkarya modifikasi secara tertulis dan lisan. Jadi nanti ada bagian terakhir itu kalian akan mempresentasikan di depan secara tertulis dan lisan. Masih sih, Pak? Oke.
akan bertanya terlebih dahulu mengenai karya dua dimensi. Sebelum kita lanjut ke ke materi terlebih dahulu, saya ingin bertanya mengenai karya dua dimensi. Masih adakah yang ingat pelajaran yang lalu tentang karya dua dimensi? Coba angkat tangan yang tahu apa itu dua dimensi. Dua dimensi? Iya. Siapa namanya? Alia. Oke, Alia, silahkan. Dua dimensi adalah karya yang memiliki dimensi panjang dan dimensi lebar. Oke, bagus sekali. Karya yang memiliki dimensi panjang dan dimensi lebar. Oke. Selanjutnya sebelum masuk mengenai gambar bentuk ini, saya ingin bertanya lagi. Dalam menggambar dua dimensi tentunya diperlukan unsur-unsur dalam seni. Nah, unsur-unsur apakah saja ini yang diperlukan? Saya mau sebut saja ya. Siapa kira-kira di sini? Ya, mungkin Rehan bisa. Apa unsur-unsur dalam seni? Unsur-unsur seni rupa itu titik, garis, bidang, tekstur, bentuk, warna, dan gelap terang. Oke, bagus sekali. Garis, tekstur, titik, bidang, gelap terang, dan warna. Ya, sangat tepat. Jadi jangan lupa pada saat berkarya nanti terapkan unsur-unsur ini dalam karyanya. Nah, setelah unsur-unsur, kemarin kita juga sudah pelajari mengenai prinsip-prinsip dalam berkarya. Mungkin coba Arvina bisa disebutkan dalam prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip dalam seni adalah antara lain balance, proporsi, kesatuan, dan kontras. Ya, bagus sekali. Jadi dalam berkarya itu kita tidak bisa terlepas juga dari yang namanya prinsip. Bayangkan kalau misalnya prinsip itu tidak diletakkan pada sebuah karya, karena misalnya balance atau keseimbangan. Nah, terkadang ada yang membuat sebuah karya, taruhlah kita ambil contoh gambar wajah misalnya ya. Nah, biasanya yang proporsinya kurang bagus itu biasa matanya besar sebelah, atau mungkin telinganya misalnya besar sebelah. Nah, itu adalah proporsinya ya, balance-nya ya. Nah, kemudian proporsinya kalau dalam sebuah menggambar keseluruhan, biasa panjang sebelah tangannya ya, tidak terlalu bagus ya. Itulah unsur proporsi. Nah, masih ada yang ingat arti proporsi? Coba. Iya, bagus sekali. Awal. Iya, perbandingan satu bentuk dengan bentuk yang lain. Oke, itu adalah proporsi. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang gambar bentuk. Ada yang tahu gambar bentuk? Gambar bentuk? Ada yang tahu apa itu gambar bentuk? Ya, perhatikan di depan. Nah, coba lihat gambar ini. Oke, perhatikan. Gambar bentuk ini sangat jelas ya. Gambar bentuk adalah kegiatan memindahkan objek, model yang dilihat langsung ya. Artinya ini dilihat langsung. Ada objeknya, ada modelnya, dilihat langsung ke atas bidang gambar dengan lebih mengutamakan kemiripan terhadap model tersebut. Ini menurut Mesra tahun 2009 halaman 8. Jadi pada saat kalian menggambar tentunya harus ada objek. Nah, objeknya ini dipindahkan ke media yang kita punya, misalnya media kertas atau kanvas untuk melukis. Jadi bahkan buku ini, buku yang terletak misalnya di atas meja, disusun sedemikian rupa,
ini sudah bisa menjadi objek. Nah, untuk objeknya nanti tentunya saya serahkan kembali kepada kalian. Apa objeknya yang kira-kira bagus dalam menggambar bentuk? Tapi gambar bentuknya di sini dimodifikasi. Ya. Perhatikan slide berikut. Nah, saya rasa kalau yang laki-laki yang punya kendaraan pasti tahu apa itu modifikasi ya. Nah, biasa mungkin ada yang menggunakan mengganti bentuk aslinya kemudian ke bentuk yang lain. Nah, itu adalah modifikasi ya. Nah, coba perhatikan ini. Nah, bisa kita lihat gambarnya juga di sini bagaimana dia merubah, mengganti dengan bentuk yang lain. Nah, kata modifikasi bermakna pengubahan terhadap sesuatu. Modifikasi juga dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan mengubah. Jadi ingat ini mengubah. Tapi dalam hal ini mengubah itu tetap tidak melupakan fungsi pakainya, fungsi kegunaannya. Jadi tetap ada ya. Nah, itu adalah modifikasi. Jadi kita ubah ke dalam bentuk sesuatu yang baru, bentuk yang belum ada sebelumnya. Nah, begitu juga nanti yang akan kalian gunakan pada karya kalian. Gambar bentuk tapi dimodifikasi ke dalam bentuk-bentuk beberapa macam teknik. Nah, kita lihat di sini. Oke, perhatikan. Jelas gambarnya? Gambar apa ini? Gambar singa. Oke. Perhatikan baik-baik. Gambar singa ini kan kalau kita melihat gambar ini seakan-akan bahwa kita tidak melihat bentuk aslinya, ya. Tapi ada warna-warna yang diterapkan dalam bentuk ini. Oke, perhatikan. Nah, yang pertama teknik stilasi. Nah, teknik stilasi ini bisa dilihat dengan jelas adalah teknik mengubah bentuk asli atau biasa juga disebut dengan penggayaan. Jadi ada unsur-unsur yang digayakan dalam teknik stilasi. Jadi dapat membuat bermacam-macam bentuk. Nah, disebut lihat ornamental atau biasa yang bersifat dekoratif. Ya. Namun ciri khas bentuk asli itu masih terlihat, masih nampak sama. Kita lihat selanjutnya. Oke, bentuk gambar. Perhatikan baik-baik. Bentuk gambar di sini ada dua ya, menjadi dua. Yang pertama bentuk geometris. Apa itu bentuk geometris? Bisa dibaca? Dari Bentuk geometris, bentuk yang memiliki garis sudut yang tegas, lurus dan teratur. Bentuk geometris dapat diukur secara matematis dalam seni dekoratif ornamen. Bentuk geometris ada yang disebut motif meander, lilin, banji, swastika, maupun tupas. Contoh dari bentuk geometris adalah lingkaran, segitiga, segi empat, trapesium, dan lain-lain. Oke. Jadi bentuk geometris ini tidak terlepas dari yang namanya bidang-bidang geometris. Taruhlah misalnya seperti bentuk-bentuk segitiga, bentuk lingkaran, persegi empat, dan lain-lain. Nah, kalau dalam seni biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada bapak dan ibu guru yang sedang mengajar. Peserta AKM sesi ketiga nomor saya menuju ke komputer sekarang. Sekali lagi peserta AKM sesi ketiga supaya menuju ke komputer sekarang juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita break sebentar karena ada pengumumannya. Ini pengumuman juga penting yang mengikuti Iya. Ada di kelasnya itu. Ada. Sudah selesai? Iya, Pak. Sudah. Oke. Mudah-mudahan lulus ya. Jadi kita melakukan ice breaking sejenak setelah materi yang saya bahas
sebelum saya lanjutkan kembali, karena saya melihat ada teman kalian yang mengantuk juga, jadi alangkah bagusnya kita fokus kembali. Nah, kata kuncinya di sini adalah lakukan apa yang saya lakukan. Kemudian jangan lakukan apa yang saya katakan. Oke, paham? Yang salah, saya mau kalian berdiri, ya. Berdiri, saya mau lihat siapa-siapa saja yang tidak fokus untuk hari ini. Oke, perhatikan. Apa tadi kata kuncinya? Oke, siap-siap ya. Pundak. Pundak. Ya. Cepat ya. Kemudian telinga. Rambut. Silakan berdiri. Oke, kita butuh satu lagi. Fokus ya, fokus. Telinga. Mulut. Hidung. Hidung. Rambut. Oke, silakan berdiri. Jadi ada dua temannya yang kurang fokus untuk hari ini. Kita apakan temannya? Bernyanyi. Bagaimana bisa bernyanyi? Tidak. Kenapa tidak bisa? Oh, tidak bisa bernyanyi. Oke, silakan duduk. Jadi untuk hari ini kita melatih fokusnya dulu. Apakah masih fokus atau sudah tidak fokus sama sekali? Dan ternyata ya kita sudah lihat masih ada yang fokus dan temannya hanya sebagian kecil yang tidak fokus. Oke, kita lanjut ya materinya. Kita lanjut ke bentuk gambar. Nah, perhatikan di sini. Nanti setelah ini kita lakukan next briefing lagi. Kalau ada yang masih mengantuk, maka dalam yang kita sudah harus naik tampil di depan ya. Ya, bentuk gambar ada dua tadi yang saya maksud. Yang pertama adalah bentuk geometris, di mana bentuk geometris ini biasa secara tidak langsung itu terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalian bertanya-tanya seperti apa? Jadi kita tidak lepas bagaimana bentuk dalam kehidupan kita. Kemudian bentuk naturalis, ini juga termasuk. Kalau naturalis di sini bentuk berdasarkan benda yang ada di alam sekitar, seperti misalnya buah-buahan, daun-daun, binatang atau hewan, manusia, bintang, awan dan lain-lain. Nah, kita lihat di sini contoh yang pertama ya. Nah, perhatikan baik-baik. Ada yang tahu ini dari mana? Kita tidak keluar dulu, kita ambil contoh dari daerah lokal saja, daerah kita khususnya Sulawesi Selatan. Masa tidak ada yang tidak tahu? Betul sekali. Awal ternyata sudah fokus ya. Ya. Jadi motif ini adalah motif dari bentuk geometris. Ya, ini dari Toraja. Nah, orang Toraja itu membuat motif ini di di sekitar dinding-dinding rumah adatnya, atau biasa disebut rumah adat apa? Iya, betul sekali, tongkonan ya. Jadi ada karya-karya ukir seperti ini, motif-motif seperti ini, tapi bentuk dalam bentuk ukiran. Nah, ternyata
orang-orang Toraja itu tidak membuat begitu saja, tapi ada konsep, ada makna yang disampaikan lewat motif ini. Seperti misalnya ini motif apa namanya, biasa disebut dalam bahasa Toraja itu pamare allo ya, yang artinya matahari ya, sinar. Nah ini bisa dilihat yang dikarat. Kemudian yang kedua adalah patedong. Coba lihat motifnya seperti hewan apa? Kerbau. Kalau dalam bahasa Bugis itu tedong ya. Nah, di daerah kita sekarang tanduk tedong. Saya sebenarnya bertanya-tanya daerah sini tanduk tedong, tapi saya tidak pernah melihat kerbau satupun selama saya tinggal di sini. Ya, padahal kalau dilihat daerahnya tanduk tedong. Kalau di Toraja ya jelas, karena sudah banyak kerbau. Nah, kerbau di sana ternyata sangat dimuliakan, sangat binatang yang sangat disayangi, makanya dibentuk dalam karya seperti ini. Ya. Nah, kita bisa lihat di situ ada tanduk, ada kepala, ya. Nah, itu dari daerah Toraja. Kemudian kita lanjut. Nah, perhatikan baik-baik. Ini siapa yang punya rumah kayu di sini? Yang masih rumah kayu. Ada di atas rumahnya berbentuk seperti ini. Ada ya. Jadi berbentuk silang. Biasa disebut juga timpa laja dalam bahasa Bugis, ya. Timpa laja. Ternyata orang-orang dulu kita itu mengadopsi dari kepala atau tanduk kerbau, ya. Dia bentuknya menyilang seperti bentuk tanduk, ya. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ini ya. Bentuk-bentuknya ditimpa laja. Ada juga ternyata berbentuk seperti ayam, ya. Ayam atau bahkan ada yang bentuknya seperti naga. Mungkin yang pernah ke rumah adat Saumalio di Sopeng ya, atau biasa disebut dengan rumah adat 100. Nah, di atasnya itu ada naga yang panjang, motif naga. Kenapa dibuat seperti itu? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa? Coba, siapa tahu ada yang bisa jawab? Nah, ternyata orang-orang dulu kita atau orang-orang pada saat zaman dahulu itu tidak asal membuat, tapi ada makna filosofis yang disampaikan. Nah, ini adalah hasil karyanya. Begitu juga nanti kita pada saat berkarya, tidak berkarya begitu saja, tapi ada konsep, ada makna di balik karya tersebut, ya. Nah, misalnya ya, kepala kerbau ditimpa aja nih ya. Nah, itu biasa disebut sebagai simbol bumi yang subur. Ada juga yang mengatakan bahwa penunjuk jalan, kemudian binatang tunggangan dan status sosial. Jadi mungkin kalau ada yang bentuknya seperti itu rumahnya, mungkin status sosial kalian misalnya tinggi ya, misalnya andi atau apa lain dan sebagainya. Biasa itu bersusun itu kalau rumahnya misalnya andi ya, itu lima aja yang besar atau yang kecil. Kemudian bentuk naga di sini biasa disebut dengan simbol yang sifatnya lemah lembut. Bagaimana naga itu melakukannya itu ya bagaimana lembut, tapi memiliki kekuatan yang dahsyat. Ada api misalnya berbuat dari. Sedangkan ayam biasa disebut sebagai simbol kebebasan dan keberanian. Bagaimana itu ayam kan biasa sering dilihat ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini juga biasa ada motif-motif bunga ya di
di ujung biasa kalau lebih biasa papannya, balok-baloknya biasa seperti itu di rumah kayu ya. Ya, ada ternyata simbol yang disampaikan lewat karya ini apa namanya mengatakan bahwa rezeki itu bersambung terus menerus seperti bunga yang bersambung. Jadi rezeki tidak terputus-putus. Jadi kepercayaan yang kita memiliki bahwa rezekinya tidak terputus, bersambung terus. Ini kita lanjut. Nah, ini salah satu contoh yang saya ambil dari daerah Jawa. Ya. Ada yang tahu apa namanya ini? Batik apa? Batik apa? Ya, ada di bukunya ya, paketnya. Nah, bisa kalian lihat. Coba kalian lihat. Ya, Mega Mendung. Nah, itu adalah salah satu motif batik Mega Mendung dari mana? Dari Cirebon. Ya, ternyata batik Mega Mendung ini juga mempunyai makna. Ada makna filosofis yang disampaikan bahwa setiap manusia itu harus menahan amarah pada dirinya saat dalam kondisi terpuruk, ya, sedih maupun tertekan. Nah, selalu bijaksana dalam kondisi apapun. Ya, di sini layaknya seperti awan yang mendung. Nah, ini seperti inilah simbol yang disampaikan. Dalam film kartun ada juga model begini ya, seperti dalam filmnya Naruto, ya. Ada juga motif Mega Mendung seperti ini. Saya tidak tahu mengadopsi dari mana, ternyata dari Indonesia. Kemudian lanjut. Ya, teknik deformasi. Coba perhatikan baik-baik. Teknik deformasi. Deformasi adalah cara dalam menggambar yang mengubah bentuk asli. Nah, perhatikan gambarnya, mengubah bentuk asli dengan melihat objek dari berbagai arah dengan menyederhanakan struktur maupun proporsi bentuk aslinya sehingga menjadi sesuatu yang baru dan sederhana. Nah, kita bisa lihat gambar kupu-kupu kemudian menjadi bentuk yang sederhana. Nah, itulah yang disebut dengan teknik deformasi. Nah, teknik deformasi ini ternyata bisa diaplikasikan ke berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya saja mungkin di rumahnya mungkin ada ornamen-ornamen di lemari berbentuk bunga-bunga, ya, bahkan berbentuk hewan. Nah, itu termasuk ke dalam teknik deformasi. Dan bahkan ada yang mengadopsi dalam kendaraan, misalnya memberikan motif-motif gambar di samping kendaraan. Jadi juga di motor itu bisa diaplikasikan. Atau mungkin misalnya dalam biasa juga ada yang mengaplikasikan ke bagian-bagian tubuhnya, misalnya di tangan, biasa juga disebut apa? Ya, tato ya, tato misalnya. Nah, itu semua teknik-teknik deformasi. Kemudian yang terakhir adalah teknik distorsi. Nah, apa itu teknik distorsi? Nah, ternyata di sini distorsi adalah cara dalam menggambar dengan mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan melebih-lebihkan struktur dan perubahan bentuk yang digambar. Jadi ada perubahan proporsi di sini sehingga terjadi perubahan yang sangat signifikan antara bentuk asli dengan objek yang kita gambar. Nah, misalnya seperti ini, gambar rusa misalnya.
Ya, bisa dilihat di situ matanya bagaimana dilebihkan, kemudian hidungnya, bahkan mulutnya beserta tanggutnya. Nah, contoh lain, nah ini ya, bentuk-bentuk ikan. Jadi bagaimana terlihat seperti bukan lagi bentuk aslinya, tapi sudah dimodifikasi, sudah diubah. Nah, ini bisa diaplikasikan ke dalam bentuk baju misalnya ya, seperti yang ada di depan kalian. Nah, ini juga buah-buahan. Buah apa ini? Labu ya. Bagaimana buah labu itu didistorsikan menjadi bentuk yang menyeramkan, yang biasa sebagai sudah menjadi simbol Halloween ya. Nah, Halloween ya, sebagai bentuk yang horor. Oke, bagaimana? Sudah paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau bertanya mengenai materi ini. Nah, di sini saya cantumkan ada link tutorialnya. Nanti kalau misalnya kalian punya waktu, silakan buka linknya. Itu saya sudah sertakan dalam Classroom. Bisa kalian klik. Jadi nanti semua teknik-teknik semua yang sudah saya jelaskan, di situ kalian bisa lihat kembali untuk membuka ide kalian. Kira-kira apa yang akan saya buat nanti. Karena pertemuan berikut kita akan berkarya dengan menggunakan teknik ini. Bagaimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Untuk hari ini apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Mungkin menurut siapa? Zapika ya. Silakan Zapika, mungkin bisa memberikan kesimpulan untuk hari ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah dalam kehidupan kita sehari-hari tidak lepas dari yang namanya seni, baik itu dalam bentuk teknik stilasi, deformasi, dan distorsi. Oke, bagus sekali ya. Bagus sekali kesimpulan yang disimpulkan oleh teman itu memang seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari yang namanya seni. Nah, ini sudah termasuk ke dalam berbagai teknik stilasi seperti penggayaan. Banyak kita lihat di rumah kita, mulai dari ornamen-ornamen, hiasan-hiasan, kemudian deformasi. Bisa kita lihat dari mungkin ada baju kaosnya misalnya yang berbentuk aneh-aneh seperti tadi yang saya lihat, yang saya berikan contoh di depan, dan untuk jenis-jenis distorsinya. Nah, kemudian kesimpulan di sini yang bisa saya berikan kepada kalian, perhatikan baik-baik. Kesimpulannya di sini untuk gambar stilasi, bentuknya di sini berupa hiasan, tegas, kesan datar, dan ada pengulangan bentuk. Jadi ada pengulangan bentuk yang diulang-ulang. Kemudian distorsi bentuknya dilebihkan pada bagian yang difokuskan. Misalnya saja tadi gambar ikan itu dilebihkan pada bagian giginya, misalnya ya, agak runcing, kemudian matanya dan sebagainya. Kemudian deformasi, bentuknya di sini lebih sederhana, proporsi dan susunan bentuk berubah dari bentuk aslinya. Seperti misalnya tadi gambar kupu-kupu ya, misalnya ada yang mengubah gambar tersebut menjadi gambar yang lebih sederhana lagi, seperti tasok misalnya dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya, nah ini ya, LKPD. Jadi LKPD-nya saya sudah sampaikan di Classroom.
Nah, masing-masing ada di classroomnya, bisa kalian akses lihat di situ. Kemudian jangan lupa kalian kerjakan. Silahkan dilihat. Saatnya jam ke-9 dimulai. Silahkan dilihat classroomnya. It's time to begin the Itu sudah ada bagian LKPD. Sudah ada ya? Gimana? Sudah? Saatnya jam ke-9 dimulai. Oke. Nah, dalam LKPD dalam LKPD itu sudah ada 5 butir soal yang saya berikan kepada kalian. Nah, tadi saya sudah jelaskan mengenai apa itu teknik-teknik dan lain sebagainya. Jadi silakan kalian jawab LKPD-nya ya. Laporan kerja seperti nah, itu kalian kerjakan soal yang saya berikan. Kemudian tugas pertemuan berikut. Nah, pertemuan berikut, siapkan alat dan media untuk berkarya. Mulailah untuk membuat sebuah karya dengan teknik tersebut. Setelah selesai, presentasikan di depan kelas mengenai konsep berkarya kalian. Nah, di sini seperti ini contoh-contohnya. Tentunya jangan lupa kita akan warnai juga mengenai teknik-teknik yang akan kita gunakan. Jadi saya ingin memberikan kebebasan kepada kalian. Silakan pilih salah satu teknik yang kalian anggap bagus untuk dirinya sendiri. Kemudian pertemuan berikut kita aplikasikan ke dalam media kertas gambar ukuran A3. Lengkapi alatnya, pensil, apalagi hapus, apalagi pensil warna, bahkan penggaris juga bisa kalian pakai. Tapi kalau kalian tidak bisa ini, tidak usah pakai penggaris saja. Lebih apa namanya? Lebih bagus lagi kalau misalnya kalian gunakan sendiri tulisannya. Paham sampai di sini? Oke. Jadi silakan apa namanya? Cari idenya masing-masing mengenai teknik yang akan digunakan. Pertemuan berikut langsung kita berkarya. Paham? Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada yang mau bertanya mengenai apa namanya materi kita untuk hari ini. Oke, saya kira sudah paham semua. Kalau ada yang kurang paham, apa namanya, tanyakan saja sebentar ya. Kemudian untuk mengakhiri pertemuan kali ini, ya, atau kelasnya mungkin bisa memimpin doa. Ya, bersyarat. Setelah belajar dari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, doa mulai. Selesai.